Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semua peserta didik kelas 10 pada materi pelajaran kali ini yaitu mapel PAI dan Budi Pekerti. Baik, kita kali ini akan mengambil tema mengenai meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan mitos kerja. Pada pertemuan yang pertama kita akan melihat selanjutnya beberapa gambar di sini. Gambar yang pertama, kedua, dan yang ketiga dari sebelah yang kiri. Di sana ada ucapan selamat ya, gitu. Terus di tengah ada pesan-pesan, pertanyaan gitu ya dari pers. Apa rahasia kesuksesan saudara? Persiapan saya cukup waktu, selalu berdoa dan restu orang tua, guru, serta sahabat. Kemudian yang terakhir adalah lomba inovasi pemanfaatan teknologi digital tingkat nasional. Di sini ada 3 macam yang juara. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita melihat topik ini. Gambar ini kita bisa mencermati baik-baik tentang orang yang sedang berlomba, gitu ya. Bagaimana keadaannya, persiapannya, kemudian apa yang dirasakannya. Tentu kita juga ingin jadi orang yang seperti ini, bukan? Maka dari mulai ini kita akan coba menggunakan apa yang kita miliki, segala juang dan daya kita ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan mitos kerja. Kemudian mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan yang kita harapkan. Kemudian wawasan keislaman, ya. Gambar 1.2, penyerahan piala kepada juara lomba karya ilmiah. Siapakah di antara kalian yang ingin sukses? Kemudian agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat harus banyak beramal. Gitu ya. Karena sukses harus ada usaha, ya. Karena bedanya antara kita dengan tukang parkir adalah kalau kita barang siapa yang ingin sukses, maka di mana ada jalan, di sana ada usaha. Itu kalau parkir. Kalau kita di mana ada usaha, di situ ada jalan. Itu perbedaannya antara kita dengan tukang parkir. Selanjutnya kita akan melihat, memperhatikan dengan seksama Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan identifikasi hukum bacaan tajwidnya. Ya, baik, kita akan membaca Surat Al-Maidah ayat 48. Silakan siswa semuanya mencermati dan membaca di rumah masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Astagfirullahaladzim. Ini bacaan surat Al-Maidah ayat 48. Tentu semua siswa bisa semuanya membaca dengan lancar ya. Nah, kita akan lihat artinya, menerjemahkan arti Quran Al-Maidah ayat 48. Silakan dibaca sendiri. Kemudian kita lihat identifikasi hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Wa anzalna ilaika itu madja ismun fasil ya, karena bertemu hamzah pada lafaz berbeda. Musaddiqal lima ya, itu membiguna, fathah tanwin bertemu huruf lam. Wa muhaiminan 'alaihi itu bacanya idhar, fathah tanwin bertemu ain. Kemudian amma ja'akanya adalah wajib mutasil, yaitu mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Yang terakhir ja'alna mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Dan masih banyak sekali hukum bacaan yang lain yang terkandung di dalam ayat ini ya. Silakan materi tajwid dulu SMP silakan diulangi kembali karena itu penting sampai dengan sepanjang kita belajar membaca Al-Qur'an. Nah, selanjutnya kita akan mencermati asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul?
sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, kita akan melihat apa turunnya ini, sebab turunnya Al-Quran ini, ayat ini apa. Nah, tidak ada sebab khusus yang latar belakangi turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 48 gitu ya. Karena surat ini tergolong surat Al-Madaniyah, di mana surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Al-Maidah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan pada Rasulullah atas persoalan yang sedang mereka hadapi gitu ya. Ini sebabnya. Kebanyakan asbab nuzul ayat itu turun karena adanya suatu permasalahan di dalam suatu umat begitu ya. Kemudian tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun. Kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab sebelumnya. Ya, ketiga, kitab Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya. Yang terakhir, Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, maka hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya, karena Al-Quran adalah jalan kita, tongkat kita selama hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat nanti untuk cara bagaimana kita bisa hidup di dunia dengan baik sesuai dengan Allah yang Allah ridhoi, sesuai bagaimana yang Allah inginkan kendaki. Selanjutnya perintah kompetisi dalam kebaikan. Di sini di dalam Al-Baqarah ayat 48 ini ya kita lihat. Nah, ini perintah juga yang sama. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Jadi di sana ada tengah-tengah ada kata-kata fastabiqul khairat wa likulli wijhatin wa muwalliha fastabiqul khairat. Tentu semua siswa sudah tahu semuanya nggih. Sudah paham semuanya tentang perintah-perintah ini, maka kita disuruh untuk berlomba-lomba banyak beramal kebaikan. Ya. Ayat tersebut secara tegas memerintahkan untuk berlomba dalam kebaikan, mengajak pada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri. Dan mengapa seorang mukmin harus bergegas dalam kebaikan? Ya karena waktu hidup manusia terbatas dan hanya sementara. Kemudian nilai yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 di sini adalah intinya kita melakukan M6 ya. Apa itu? Yaitu adalah mengawali dengan basmalah. Setiap apa yang kita amali di dunia ini diawali dengan basmalah. Kita mau apapun itu, mau mengerjakan apapun itu, kita harus awali dengan membaca basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, pekerjaan kita sehari-hari kita ini harus disertai dengan semangat. Karena semangat ini juga menjadi salah satu obat bagi kita, penambah imun kita di masa pandemi kali ini. Kemudian, menjaga konsistensi, istiqomah di dalam kita melakukan suatu amalia ya. Jadi kita benar-benar lakukannya dengan terus ya, konsisten ya, terus menerus. Jadi nggak hanya karena senang semangat saja habis itu tidak melakukan, tapi selama-lamanya kita lakukan. Kemudian mempelajari ilmu yang terkait. Nah, kita suka apa, hobi apa, ingin apa, itulah yang kita cari. Gali ilmunya karena ada ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan bekerja sama. Nah, kerja tim ini adalah hal yang sangat lumrah kita kerjakan dan memang wajib kita memiliki kemampuan skill tersebut ya, karena kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Selanjutnya mengamati, meniru dan memodifikasi. Amati apa yang kita ketahui, ditiru dan dimodifikasi agar ada pembaharuan ya. Begitu. Baik. Nah, setelah ini kita bisa mengerjakan kuis yang ada di GC gitu ya. Syukron, terima kasih atas kesempatan kali ini. Silakan belajar kembali dan semoga dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.